Segala puji bagi Allah dan kita memuliakannya sebagaimana ia seharusnya dipuji dan dimuliakan. Dan kita berdoa memohon kedamaian serta berkah bagi semua utusannya yang mulia termasuk yang terakhir dari mereka semua, Nabi yang terberkati, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami menyapa Anda pada hari ke-21 bulan Rajab ini dari ruang tamu saya di pulau kelahiran saya, Trinidad di Karibia, dengan doa menjelang Ramadan. Kami di Karibia, khususnya di Trinidad dan Tobago, sedang berada di tengah-tengah badai. Sebuah badai bernama Donald Trump. Dan Donald Trump telah melepaskan badai ini terhadap Venezuela dan sekarang juga ke negara-negara lain. Badai ini menyebabkan kerusakan besar di bagian dunia ini. Dan dalam video ini, kami hanya ingin melakukan satu hal. Kami sudah melakukan 2 sesi dengan David Abdullah dari IBN, Islamic Broadcasting Network, dan kami berencana mengadakan sesi lainnya. Namun, perspektif unik saya dalam mempelajari subjek ini adalah dari sudut pandang eskatologi Islam. Sudah 25 tahun yang lalu, waktu yang sangat lama, saya menulis buku Jerusalem in the Quran, Yerusalem dalam Al-Quran. Dalam buku itu, saya mendasarkan seluruh isi buku pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika Dajjal dilepaskan, ia akan hidup di bumi selama 40 hari. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, dan 1 hari seperti seminggu. Kami mengatakan bahwa ini adalah jejak kakinya, bahwa ia akan memiliki 3 bagian dalam isinya. Interpretasi saya terhadap hadis tersebut adalah, dan Allah lebih mengetahui, bahwa ketika Dajjal berada dalam 1 hari seperti setahun, dunia mengalami Pax Britannica. Dan ketika ia berada dalam 1 hari seperti sebulan, dunia mengalami dan masih mengalami Pax Americana. Namun sekarang, kami melihat bahwa 1 hari seperti seminggu telah dimulai. Dan pada masa itu dunia akan mengalami Pax Judaica. Tetapi Trump datang hanya untuk mengatakan kepada saya, Imran, tidak, kamu salah. Pax Americana masih hidup dan masih berkuasa. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengatakan bahwa Pax Judaica telah dimulai. Inilah yang dilakukan Trump dengan melepaskan versi baru dari doktrin Monroe. Dia mengatakan minyak Venezuela adalah miliknya, semua logam mulia dan tanah jarang di Venezuela adalah miliknya. Gas di Venezuela miliknya, emas di Venezuela miliknya. Ini adalah perampok dengan kapal perang. Cobai perampok dengan kapal perang. Dan ini kembali ke titik awal. Apa yang kita miliki sebelumnya ketika peradaban yang tidak suci mengamuk di seluruh dunia, menginjak-injak umat manusia lainnya, non-Eropa, mencuri kekayaan mereka, dan memaksakan aturan barat modern kepada mereka. Ini dimulai dengan Inggris, dilanjutkan dengan Amerika Serikat, dan sekarang kita melihat hal itu dihidupkan kembali. Dalam menganalisis apa yang terjadi di Venezuela, kami menunjukkan bahwa Rusia memilih untuk tidak campur tangan. Bahkan ketika Amerika Serikat menyita sebuah kapal tanker yang mengibarkan bendera Rusia dan Rusia sudah memberitahu AS, ini adalah tanker kami. Kami telah memberi mereka hak untuk menggunakan bendera kami. Amerika Serikat mengabaikan itu dan menyita tanker tersebut, dan Rusia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya selain protes. Tidak ada intervensi militer dari pihak Rusia, dan tidak ada dari pihak Cina. Maka sekarang jelas bahwa alasan mengapa kebijakan Amerika begitu agresif dan mengambil keuntungan dari sisa umat manusia yang lemah adalah karena mereka sedang memasang perangkap bagi Rusia dan Cina agar keduanya melakukan intervensi militer di bagian dunia ini, di mana Amerika Serikat memiliki keuntungan posisi. Tetapi Rusia dan Cina memiliki kekuatan untuk berperang dengan Amerika Serikat. Tidak perlu diragukan lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengatakan, kami dapat menghancurkan seluruh Amerika Serikat dalam waktu setengah jam. Dan percayalah, ketika dia berbicara, dia bersungguh-sungguh. Jadi Rusia memiliki kekuatan militer itu. Namun, Rusia secara bijak memilih untuk tidak menggunakan kekuatan tersebut saat ini di bagian dunia ini. Sebaliknya, Rusia memilih untuk memusatkan kekuatannya pada konflik di Ukraina dan memastikan konflik itu berakhir dengan kemenangan Rusia. Alasan mengapa Amerika Serikat dan Israel tidak ingin Rusia menang di Ukraina adalah karena adanya Pax Judaica. Kami telah katakan di masa lalu bahwa kami percaya itu sudah dimulai. Trump mengatakan tidak, itu belum dimulai. Jadi biarlah itu menjadi perdebatan. Alasan mereka tidak ingin Rusia menang di Ukraina adalah karena hal ini akan memiliki implikasi negatif yang signifikan bagi Pax Judaica.
Jadi, apa yang mereka lakukan sekarang adalah mencoba mengalihkan perhatian dan keterlibatan Rusia di Ukraina dengan memasang umpan agar Rusia berkonflik di bagian dunia ini, Karibia, Amerika Latin. Oleh karena itu, jika analisis kami benar, maka penonton sekalian, jangan terkejut jika Anda melihat intervensi militer Amerika lebih lanjut di Kuba, di Kolombia, di Meksiko, atau di Greenland. Kita bahkan bisa melihat kemungkinan intervensi militer Amerika di Iran dan di seluruh dunia. Dan dalam semua kasus tersebut, Anda tidak akan melihat Rusia atau Cina melakukan intervensi militer untuk menghadapi Amerika Serikat. Ketika itu terjadi, jangan mengkritik Rusia dan Cina. Jangan sebut mereka macan kertas, tetapi cobalah untuk memahami apa yang sedang terjadi, bahwa Rusia dan Cina menolak untuk memakan umpan tersebut. Terima kasih.